Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai model regresi linear sederhana. Jadi kalau pertemuan selanjutnya kita sudah belajar mengenai pengujian parameter, maka pada video kali ini kita akan belajar mengenai pengecekan asumsi residual. Jadi sebenarnya tahapan ini itu adalah tahapan akhir dari analisis datanya. Sementara untuk menghitung dan menginterpretasikan prediksi dari model itu lebih ke pemanfaatan dari model regresi linear. Oke, sebenarnya apa sih pentingnya memenuhi asumsi dari model regresi linear? Nah, seperti yang kita tahu bahwa parameter dari model regresi linear itu kita estimasi menggunakan metode OLS atau Ordinary Least Square. Nah, regresi di mana parameternya diestimasi menggunakan OLS itu bisa juga disebut dengan regresi OLS. OLS ini akan menjadi satu-satunya estimator yang bersifat blue atau Base Linear Unbiased Estimator kalau asumsi regresi linearnya terpenuhi. Nah, dampaknya apa kalau misalkan asumsi ini tidak terpenuhi? Yang pertama, yang paling serius itu adalah estimasi koefisien regresi dapat menjadi bias. Koefisien regresi ini adalah parameter maksudnya ya. Jadi estimasi parameter regresi itu dapat menjadi bias. Nah, kemudian standar error dari koefisien regresi, standar error parameter, kalau kalian masih ingat di tabel ANOVA penghitungan tabel ANOVA ataupun selang kepercayaan kemarin itu simbolnya SE dalam kurung beta ya. Nah, itu yang dimaksud dengan standar error dari koefisien regresi. Itu juga nggak akan reliable sehingga hasil R-square, kemudian pengujian signifikansi sampai interval kepercayaan yang dihasilkan dari output model regresi kita itu nggak bisa dipercaya. Nah, apa sih asumsi-asumsi ini? Jadi secara dasar asumsi dari regresi OLS itu ada 4. Nah, untuk lebih mudah mengingatnya, kita bisa menyebutnya line, L-I-N-E. L itu mewakili linear, yang artinya hubungan antara variabel respon dan prediktor itu linear. I, asumsi yang kedua itu independen, artinya error itu saling bebas, antar error saling bebas. And normally distributed, artinya error pada setiap prediktor itu berdistribusi normal. Yang terakhir E, equal variance, error itu mempunyai variance yang konstan. Nah, kita akan bahas secara detail satu persatu dari asumsi-asumsi tadi. Yang pertama itu adalah linear, yaitu hubungan antara variabel respon Y dan prediktor X linear. Secara detailnya, definisi dari asumsi ini itu adalah ekspektasi dari variabel respon merupakan fungsi garis lurus dari setiap variabel prediktor. Nah, ekspektasi dari variabel respon ini, jadi kan seperti yang pernah saya tulis sebelumnya, jadi model regresi itu bisa ditulis sebagai ekspektasi Y sama dengan beta 0 hat ditambah beta 1 hat kali X. Nah, dalam hal ini, ekspektasi Y itu merupakan fungsi garis lurus dari setiap variabel prediktor yang dicerminkan dari parameter yang linear terhadap responnya atau ekspektasi Y-nya. Begitu. Ingat, kalau regresi linear itu ada yang namanya prediktor linear terhadap model atau parameter linear terhadap modelnya atau responnya. Nah, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah ini. Begitu. Jadi intinya hubungan antara variabel Y dan prediktor X itu benar kita definisikan. Linearnya itu seperti apa? Apakah garis lurus atau kurvatur atau bentuk fungsi linear yang lain? Oke. Nah, kemudian pengaruh variabel prediktor terhadap ekspektasi variabel respon itu bersifat adiktif.
Jadi, setiap perubahan satu satuan X itu menambah ekspektasi Y ini sebesar beta 1 hat. Nah, itu yang dimaksud dengan aditif. Apa dampak pelanggaran asumsi linear ini? Pelanggaran pada asumsi linear ini itu memiliki dampak paling serius bila dibandingkan dengan pelanggaran pada asumsi yang lain. Kenapa? Karena selain nggak hanya terjadi bias, ini bias maksudnya, pada standar error dari parameter regresi, tapi satu-satunya pelanggaran asumsi yang bisa menyebabkan kesalahan estimasi koefisien parameter dari regresi itu sendiri, itu adalah pelanggaran asumsi linear. Jadi estimasi parameter slope itu bisa jadi salah. Entah itu misalkan besarnya yang salah, atau bisa jadi tandanya yang salah, yang harusnya plus menjadi minus misalkan, atau sebaliknya kayak gitu. Nah, itu kan sangat krusial sekali, karena koefisien parameter slope ini, itu kan akan menjelaskan hubungan antara X dan Y secara langsung. Makanya di sini disebut dampaknya itu paling serius. Nah, lalu bagaimana cara mendeteksi asumsi ini? Kita bisa menggunakan plot actual versus predicted value atau plot residuals versus predicted value. Jadi sebenarnya pengecekan asumsi regresi linear itu kebanyakan kita menggunakan plot. Dan kebanyakan kita menggunakan residualnya, error dari model regresi kita. Ingat, error itu sama dengan Y dikurangi Y hat. Gitu ya, ini adalah error. Ini Y di sini adalah pengamatan asli kita, sementara Y hat itu adalah prediksi dari model regresi yang kita dapatkan. Nanti ketika kalian sudah masuk ke tutorial software, itu nanti residualnya akan otomatis muncul. Kalian tinggal, bahkan untuk plotnya sendiri itu juga sudah otomatis muncul. Tapi kalau misalkan kalian pakai mungkin software lain seperti R ya, itu kalian bisa modif untuk plotnya nanti seperti apa, gitu. Oke, jadi ini adalah plot antara plot predicted versus actual sama plot residuals versus predicted. Jadi bisa dilihat di sini ya, ini adalah actual value atau Y-nya, sementara predicted di sini yang jadi sumbu X-nya itu adalah predicted value-nya, Y hat-nya. Nah, sementara kalau di plot satunya itu yang jadi di sumbu Y-nya itu adalah residualnya, sementara predicted value-nya itu di sumbu X, begitu. Nah, bagaimana kita tahu kalau asumsi linear itu sudah terpenuhi melalui kedua plot ini? Jadi, kalau di plot actual versus predicted value, titik-titik observasi itu berdistribusi secara simetris pada garis diagonal. Nih, garis diagonalnya nih terdistribusi secara simetris pada garis diagonal. Nah, kalau di plot satunya, yaitu residuals versus predicted value, ini kan ada garis 0 nih. Garis horizontal di 0 nih. Nah, itu titik-titik observasinya atau titik-titik errornya itu menyebar secara rata di atas dan di bawah dan tidak membentuk pola tertentu. Gitu.